bisa, sutra bisa. Untuk kemajuan, untuk perubahan, tanahku A3 Kabupaten Maibrat. Nusa calon pemimpinku, inilah bobotku yang sudah teruji. Karel Murape, Fernando Salosa, pemimpin yang sudah buat perubahan. Biar kau melawan, biar kau mau tiru, sutra bisa, karena sudah teruji, karena sudah terbukti. Cuma Musa kau saja. Ingat nomor urut 3, harga mati buat saya dengan kau. Musa nomor urut 3, harga mati buat saya dengan kau. Musa bukan berjanji, tapi sudah pernah membangun A3 Ayam Maru Aitinyo Aipa. Biar kau melawan, biar kau mau tiru, sutra bisa, karena sudah teruji, karena sudah terbukti. Cuma Musa kau saja. Musa tidak hanya janji, tapi sudah pernah membangun A3 Ayam Maru Aitinyo Aipa. Biar kau melawan, biar kau mau tiru, sutra bisa, karena sudah teruji, karena sudah terbukti. Yang ada sekeliling ini, saya dengan teman-teman Pak Gusa dan teman-temannya, kami adalah peletak dasar ada di kantor bupati yang berkedudukan di Fatmaya. Kantor bupati yang sekarang jadi pihak kepolisian pakai ini, Polres Maibrat pakai, terus kami rehab dan jadi kantor bupati di situ. Kemudian pernah kita tingkatkan listrik ini menyala 1 kali 24 jam. Kemudian banyak hal-hal yang kita lakukan. Pernah saya mempersatukan orang Ayam Maru, orang Aitinyo, orang Airat dalam konflik ibu kota ini. Saya buat daerah ini menjadi senyum. Orang Aitinyo supaya dengar. Saya pernah bangun menara Telkomsel di Aitinyo. Saya bawa jalan masuk, peningkatan jalan ke Aitinyo. Saya melihat bahwa orang Aitinyo itu pergi kirim uang di Bank Papua, di Kumurkek, di Ayam Maru jauh. Saya dirikan kantor kas di Aitinyo. Orang Aitinyo tolong untuk dari rumah kirim uang untuk anak-anak yang kuliah di Papua maupun di Papua Barat. Uang itu 500 untuk kirim ke anak-anaknya. Itu yang namanya pelayanan yang menentu kepada masyarakat. Orang kabupaten supaya dengar, saya alokasikan dana 25 miliar, potong gunung Pasarap itu aspal dan sekarang kaki gunung turun. Orang
Orang Mare supaya dengar. Saya pernah jadi bupati masa transisi, saya anggarkan dana 30 miliar. Aspal jalan dari Yukase sampai di Sukesiar. Saya bawa lampu masuk di Sukesiar. Saya bangun kantor distrik yang ada di Kabupaten Maibrat ini semua. Kita pernah jadi wakil bupati dengan bupati, mekarkan distrik, mekarkan kampung. Semuanya kami sudah teruji. Apa yang kurang? Apa yang kurang diragukan? Apa yang kurang? Saya pemom di matahari terbit orang Aifa Timur. Saya pernah pimpin dari masa transisi. Walaupun jalan itu dibangun dengan dana APBN, tapi saya bisa untuk gunakan APBD untuk gusur daerah-daerah yang rusak itu untuk mengatasi masyarakat menuju ibu kota. Kita bangun rumah tipe 36 mulai dari Kamat Ayata sampai di Vlog sampai di Sori. Itu sudah yang kita bikin. Itu sudah yang kita bikin. Tinggal kita lanjutkan. Pernah kita mekarkan distrik, saya kasih mobil, saya anggarkan dana 300 juta tiap tahun untuk 17 distrik baru. Ketika saya dengan Pak Wakil Bupati terpilih, 100 hari kerja kami kembalikan distrik itu jadi distrik definitif. Oke. Kemudian apa lagi? Adik-adik mahasiswa supaya dengar. Ketika saya jadi wakil bupati, saya jadi bupati, saya angkat bendahara bansos. Dia buka loket di situ. Hari ini bawa permohonan datang. Hari ini saya disposisi. Hari ini juga bayar. Karena alokasi APBD itu diatur di dalam undang-undang otsus itu khusus untuk 30% untuk pendidikan, 15% untuk kesehatan. Kalau memang dia ujian akhir, dia wisuda, itu wajib hukumnya pemerintah harus bantu. Banyak hal yang kita lakukan. Banyak hal yang kita lakukan. Ketika kami dua terpilih, tanggal 27, kami dua ini bukan orang baru. Kami pasti tidur di Fatmaya. Bantuan gereja-gereja ini, semua dari gereja Katolik. Orang Katolik supaya dengar. Kita bantu gereja katedral di Ayawasi 2 miliar. Kita bantu di saya. Kita bantu di Konja. Kita bantu kantor kelas di sini 1 miliar. Di Ayamaru 1 miliar. Kemudian GPI 1 miliar. Apa yang kurang kita lakukan? Asrama Maibrat itu di mana-mana. Yang penting pilih kami dua jadi bupati dan wakil bupati. Pasti kita yang dibangun sementara ini belum selesai, kami akan kasih selesaikan. Kami akan memberikan bantuan beasiswa untuk adik-adik kita yang kuliah. Ketika APBD kita memungkinkan untuk kita bantu. Ke depan Maibrat ini sudah dibangun dengan baik. Dengan dana kampung maupun APBD bangun jalan, luas jalan ini sudah bagus. Tinggal kita tingkatkan saja. Daerah-daerah yang belum, misalnya ke Vlog, pasti kita aspal sampai ke Vlog. Kenapa? Daerah itu potensi. Kita pasti lanjutkan aspal sampai Aitunyo. Kita bisa lanjutkan aspal sampai di Mare. Dia lingkar naik sampai di Konja dan sebagainya. Ketika kita terpilih, kita bisa bangun jalan sampai di Sabun di Tiga. Daerah-daerah ini adalah mereka ini mempunyai kabupaten yang satu ini. Bukan bapak ibu yang ada di jalan raya ini saja. Dengar, kalau kita hanya perhatikan jalan raya ini saja, orang Sabun di Tiga menangis, orang Mare menangis, orang Aifa Timur menangis, Aifa Selatan menangis. Itu pemerintah ini kita wajib harus perhatikan mereka. Karena pemerintah hadir untuk bekerja melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Maibrat secara menyeluruh. Begitu. Ketika kami dua terpilih, kesejahteraan
Kesejahteraan pegawai kita tingkatkan. Kesejahteraan guru kita tingkatkan. Kesejahteraan para medis kita tingkatkan. Daerah-daerah terpencil kita akan drop ambulans, satu tidur di sana, satu tidur di Susua, satu tidur di Eva Timur. Lalu rumah sakit pertama itu kita tingkatkan menjadi rumah sakit tipe C. Sehingga kalau terjadi masyarakat kita mengalami sakit di Eva Timur, daerah pedalaman Sabuni 3, itu bagian bawah, mari ambulans ada di sana, layani. Kalau tidak bisa, antar ke rumah sakit pertama kita. Nah itu. Ketika kita terpilih air bersih masuk ke ibu kota ini, kita ambil dari Ainot, masuk ke ibu kota. Ketika kita terpilih, pertumbuhan ekonomi mulai dari Kabupaten Fatmayaf ini, mulai dari ibu kota menuju ke daerah-daerah lain. Itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan, menjadi perhatian untuk kita semua, bahwa kita ini bukan baru, kita sudah teruji. Kita sudah teruji. Adik-adik saya yang maju nih, mental pertandingnya tidak sama dengan saya. Saya ini datang dari dua versi. Saya bekerja di birokrasi ini selama 27 tahun. Mulai dari Kabupaten Sorong sampai Sorong Selatan, sampai Maibrat. Saya jadi wakil bupati, saya jadi bupati, saya jadi DPR provinsi, saya jadi DPR provinsi Papua Barat Daya. Hari ini saya maju dari calon bupati Maibrat. Kalau sudah itu teruji, selesailah sudah. Saya maju. Saya sudah teruji dan terukur. Kemudian sektor pariwisata, orang Ayamaro supaya dengar, orang Utar supaya dengar. Ketika kita ini orang Bosmun bagian bawah supaya dengar, ketika kita ini sektor unggulan kita adalah sektor pariwisata. Festival Danau Ayamaro dan Danau Utar kita akan tingkatkan. Kita bongkar jalan turun menuju ke Bosmun, ini turun ini, sehingga air terjun itu orang nikmati di situ. Itu Maibrat ini kecil kok, tidak ada sesuatu yang sulit. Terakhir, orang Ayamaro, orang itu orang Aibat dengar. Ketika kami dua terpilih APBD, kami tetap sidang di Kemurket, tetap di Kemurket, melanggar di Kemurket, bukan mau kerja di mobil, bukan mau kerja di jalan, bukan mau kerja di kota Sorong, bukan mau kerja di Kabupaten Sorong, tapi kerja di ibu kota Kabupaten Aibat. Saya kira itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan kaitan dengan visi misi, kemudian kegiatan yang kita sudah lakukan, yang akan kita lakukan. Tapi sebelum saya bicara, Bapak Ibu sudah tahu. Bapak Ibu sudah tahu. Terakhir, pulang dan sampaikan untuk adik-adikku yang maju. Siapkan mental untuk bertanding. Kalau saya dengan Pak calon wakil bupati ini sudah teruji. Saya sudah maju jadi wakil bupati, saya dapat. Saya maju jadi bupati, kalah hanya 26 suara. Saya maju jadi DPR, saya dapat 9.300 suara. Saya maju jadi DPR provinsi Papua Barat Daya, saya dapat 6.000 suara. Kemudian sekarang saya maju, bilang teman-teman itu, siapkan mental bertanding. Kalau tanggal 27, kalau dia tidak dapat, stres, drop, stop. Selesai semua. Saya mau sampaikan untuk keluarga besar Aifat, Aipenyo Ayamaro dengar. Dengar. Kalau cuma saya cari makan minum kemarin Bapak Ibu pilih saya sudah jadi DPR cukup. Gaji DPR itu 53 juta satu bulan. Belum lagi yang lain-lain. Saya maju ini dengan 5 tahun saya tampung ini saya maju. Dan bilang karena kenapa tidak ada uang? Kenapa saya buat acara meriah sampai hari ini? Saya sebagai calon wakil bupati yang tentu akan membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang masih ada di luar sana, yang ada di pendopo, yang masih berkeliaran,
Mohon dengar ini baik-baik, karena ini kontrak politik pasangan calon bersama partai koalisi dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Mebrak. Oleh sebab itu, yang pertama, bahwa yang maju pasangan Musa, pasangan Korsa, pasangan Aman adalah putra terbaik Mebrak. Banyak yang dipanggil, tetapi Musa yang dipilih. Pasangan Murafer Selosa ini adalah pasangan antara generasi tua dan generasi muda. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi bahwa pasangan Murafer Selosa adalah pasangan antara angkatan tua dan angkatan muda, generasi muda. Yang kedua, pasangan ini adalah gabungan antara rekonsiliasi pasangan Karya 2017 dan pasangan Sako 2017. Yang bersatu di Pilkada 2024 yang disingkat pasangan Murafer Selosa. Musa adalah tokoh yang membawa bangsa umatnya dari negeri penjajahan ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kedua pemimpin ini bukan pendatang baru di kabupaten ini. Satu pernah jadi wakil bupati, jadi bupati masa transisi 1 tahun 8 bulan. Satu jadi ketua DPR 2 periode. Itu artinya kabupaten ini membutuhkan pemimpin yang matang dan dewasa. Kabupaten ini membutuhkan pemimpin yang punya rekam jejak yang sudah teruji dan terbukti. Bukan pemimpin abal-abal, pemimpin yang rekam jejaknya tidak jelas, pimpin OPD saja kaca balau. Yang mana ini kantor capek. Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Mebrak 15 tahun kita semua lihat. Tadi Bapak Bupati sampaikan bahwa jika kami pilih 100 hari kerja, kami selesaikan 17 distrik baru. Yang kedua, kami lakukan evaluasi kembali terhadap 132 kampung persiapan. Karena itu dipersiapkan dalam rangka menunggu daerah otonom baru Kabupaten Mebrak dan Kabupaten Aitinyo hadir, maka 132 kampung persiapan dengan sendirinya peningkatan status menjadi kampung definitif. Kenapa kami dua sampaikan ini? Beliau ini mantan birokrat, saya mantan politisi. Kami tahu aturan tata kelola pemerintahan. Kalau yang lain-lain itu masih abu-abu. Jadi pimpinan OPD saja terjelas bahwa DPA dengan bendahara istri kerja di mobil. Pemimpin model ini tidak layak memimpin kabupaten ini 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita selamatkan kabupaten ini. Kita selamatkan uang rakyat. Kita hindari politik dinasti di kabupaten ini. Masa istri jadi DPR, kadek jadi DPR, baru bapak jadi bupati, ini bahaya. Kita selamatkan uang otonomi khusus di tanah Papua. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua, kesejahteraan ASN, PPP, baik pendidikan dan guru, itu prioritas. Pegawai sejahtera adalah baru optimalkan pelayanan publik untuk masyarakat.
Bapak Ibu ASN yang ada di kabupaten ini, jangan ragu, jangan bimbang. Tapi saya pastikan 90% ASN di kabupaten ini memberikan dukungan pada pasangan Musa. 10% yang dukungan ke pasangan lain, mereka dalam situasi yang tidak normal. Karena memilih menentukan pilihannya bukan melihat rekam jejaknya orang, tetapi hubungan emosional. Oleh sebab itu Bapak Ibu ASN 90% yang sudah memberikan dukungan ke Musa, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan endorse karena serangan fajar. Tapi harga diri, komitmen tetap dijaga. 12 hari ini kita pastikan tanggal 27 Musa menang di TPS. Saya setuju. Angkat tangan di atas. Untuk surat suara. Berberapa? Ya, ketika sebentar. Kati kita semua. Bila nanti dia pulang sampaikan. Dan saya sampaikan untuk kita semua di sore hari ini. Suara yang diberikan masyarakat Haifat Raya itu tidak akan berubah untuk pasangan